Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup bab 4 kelas 8. Bab 4 Siklus Biokimia dan Aneka Ragam Hayati. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menggali informasi tentang biokimia dan pembelajaran aneka ragam hayati. Siklus biokimia dan aneka ragam hayati. A. Siklus biokimia. B. Daur siklus biokimia. C. Aneka ragam hayati. A. Siklus biokimia. Pengertian siklus biokimia. Siklus geokimia atau yang biasanya disebut dengan organik anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut dengan siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia yang terjadi di alam data berupa siklus air, siklus oksigen dan karbon dioksida atau karbon, siklus nitrogen, dan siklus materi atau material yang berupa unsur hara. 1. Siklus karbon. Siklus karbon adalah biokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah 1. Biosfer terestrial meliputi freshwater system dan material non-hayati organik seperti soil karbon atau karbon tanah. 2. Lautan meliputi karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati atau non-hayati. 3. Sedimen meliputi bahan bakar fosil. 2. Siklus nitrogen. Nitrogen menjadi penyusun utama protein yang sangat diperlukan oleh tumbuhan dan hewan dalam jumlah besar. Nitrogen diperlukan tumbuhan dalam bentuk terikat atau ikatan suatu senyawa dengan unsur lain. Nitrogen besar dapat difiksasi atau diikat di dalam tanah oleh bakteri yang bersifat simbiotik dan dapat mengikat protein jika bekerja sama dengan akar tumbuhan polong yang mempunyai bintil akar, rumpun tropik, dan beberapa jenis ganggang. 3. Siklus fosfor. Fosfor terdapat dalam 2 bentuk, yaitu senyawa fosfor organik atau pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik, ada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati dilarutkan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Siklus fosfor bersifat kritis karena fosfor secara umum merupakan hara yang terbatas dalam ekosistem. Tidak ada bentuk gas dari fosfor yang stabil. Oleh karena itu, siklus adalah endogenik. Dalam geosfer, fosfor terdapat dalam jumlah besar dalam mineral yang
sedikit sekali larut seperti hidroksiafilit dan garam kalsium. 4. Siklus belerang. Siklus belerang relatif kompleks di mana melibatkan berbagai macam gas, mineral-mineral yang sukar larut dan beberapa spesies lain dalam larutan. Siklus ini berkaitan dengan siklus oksigen di mana belerang bergabung dengan oksigen membentuk gas belerang oksida SO2 sebagai bahan pencemar lain. 5. Siklus oksigen. Senyawaan oksigen dengan senyawa unsur kecuali He, dan mungkin dikenal molekul oksigen atau dioksigen O2 bereaksi dengan semua unsur lain kecuali halogen, beberapa logam mulia, dan gas-gas mulia baik dalam suhu ruangan atau pada pemanasan. Oksigen merupakan unsur yang vital bagi kehidupan di bumi ini. 6. Siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Oke, kita masuk yang bagian B, daur siklus biokimia. Siklus biogeokimia merupakan siklus atau proses perputaran yang secara tetap atau berpola. Daur siklus biogeokimia meliputi daur karbon dan oksigen, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur air. Proses timbal balik, fotosintesis, dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon, naik turunnya CO2 dan O2 atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik. Dalam skala global, kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui fotosintesis. 1. Daur nitrogen. Di dalam nitrogen terdapat beberapa bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. 2. Daur fosfor. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk adenosis trifosfat sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Fosfor terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat atau PO43-. Ion fosfat terdapat dalam bebatuan. Adanya peristiwa erosi dan pelapukan menyebabkan fosfat terbawa menuju sungai hingga laut membentuk sedimen. 3. Daur air. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air yang nantinya akan mengalami siklus hidrologi. Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari air laut karena laut mencapai sepertiga luas permukaan bumi. Uap air di atmosfer mengalami kondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan masuk ke dalam tanah membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Oke, kita masuk bagian C. Aneka ragam hayati.
Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Secara pengertiannya, keanekaragaman hayati dapat kita pilah menjadi 3 bagian, yakni 1. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen dapat menyebabkan variasi antara individu sejenis. Contohnya, seperti keanekaragaman tanaman padi dan mangga yang memiliki banyak sekali ragam dan jenisnya. Jenis padi, padi ketan, padi wangi, padi rawa, dan padi pera. Jenis mangga, mangga Irwin ungu, mangga madu, mangga arum manis, dan mangga mana lagi. 2. Keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies merupakan keragaman yang dapat ditemukan di suatu kelompok maupun komunitas di suatu tempat tertentu. Contohnya adalah kucing, singa, dan harimau. Ketika hewan termasuk dalam suatu kelompok kucing, akan tetapi singa, kucing, dan harimau terdapat perbedaan fisik yang sangat jauh, habitat dan tingkah lakunya. Tiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem yang terjadi pada tingkat ekosistem merupakan akibat dari interaksi yang sangat kompleks melalui komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi biotik dapat terjadi pada makhluk hidup yang lain atau baik di dalam jenisnya ataupun antar jenisnya yang membentuk suatu komunitas. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang siklus biokimia dan aneka ragam hayati. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.